Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 200303079, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan parodikan review buku kedua, mata kuliah Perubahan Sosial. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana paragrafe dalam komunikasi untuk perubahan sosial, karya Thomas Tufte. Selamat menonton. Hai Enin. Hai Selin. Kok serius amat? Iya, ini saya lagi membaca bagaimana paragrafe dalam komunikasi untuk perubahan sosial sekarang. Materinya tentang apa sih? Materinya bagaimana berkomunikasi untuk perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik komunikatif adalah pusat dari semua proses perubahan sosial. Dengan melihat hal ini dalam proliferasi keterlibatan warga dan sosial, gerakan suara yang menuntut partisipasi, inklusi, dan berpengaruh dalam semua aspek kehidupan. Mengupas tentang bagaimana dinamika komunikasi dalam proses perubahan, memberikan seperangkat ide untuk membantu kita mengkonseptualisasikan apa itu kejadian. Mungkin karena menjamurnya media sosial dan munculnya gerakan sosial, jadi komunikasi dalam perubahan sosial adalah semakin terjadi di luar apa yang sebelumnya mungkin kita sebut sebagai yang didefinisikan secara wajar. Komunikasi untuk pengembangan atau komunikasi untuk perubahan sosial, ketidakstabilan sosial ekonomi. Hal ini kita berusaha untuk melampaui upaya untuk mendefinisikan kembali lapangan berusaha lebih untuk membuka untuk keprihatinan dan pendekatan yang lebih luas. Yang berikut, bagaimana mengkritik pembangunan. Melanjutkan kritik yang sudah nyata terhadap wacana-wacana dominan dalam pembangunan dan komunikasi yang dilembagakan. Untuk sosial menawarkan refleksi lebih lanjut pada beberapa epistemologis, teoritis, dan dimensi meteorologis. Dari kritik ini muncul kritik dan sekaligus proposisi untuk mengakui secara lebih luas aspek proses perubahan sosial. Dengan konsep kekuatan dari komunikasi yang lemah, meskipun seperti Pavarla, dia membuat tentang bagaimana mengevaluasi komunikasi untuk proses perubahan sosial. Sebaliknya dari kritik terlihat dan praktik komunikatif yang mendukung aspek skala yang lebih besar dari struktur sosial dan perubahan sosial. Komunikasi yang lemah menurutnya merangkum keburukan untuk menggugat tanda-tanda tersebut, yang pentingnya praktik komunikatif organik dan terkadang marginal, tidak seperti kebanyakan sarjana di bidang ini. Teori ini mengacu pada geografi ekonomi dalam pembacaan tentang komunikasi dan pembangunan dan perburuan sosial. Adanya memperbarui pemikiran atau dari untuk margin. Dua konsep berikut yang mengkomunikasikan keramahan dan kredisasi, mengusulkan formulir keramahan dan pada masing-masing dengan cara sendiri, dengan menginspirasi cara baru, refleksi, dan tindakan yang melibatkan dan termasuk kelompok marginal dalam masyarakat. Seseorang di sini berpendapat untuk kredisasi sebagai keramahan transversal dan lainnya berfokus pada aspek performatif dari keramahan artistik. Di dalam berkomunikasi, kosmopolitasme, keramahan, dan kredisasi, hubungan antara ketiga konsep-konsep kosmopolitaisme, keramahan, dan kredisasi menjelaskan beberapa dari lintasan intelektual mereka dan menghubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pembangunan pasca pembangunan globalisasi, modernitas, dan perbudakan. Yang berikut, bagaimana kewarganegaraan kemarahan. Secara lokal, nasional, dan tradisional, saat ini kita menyaksikan titik balik yang signifikan dalam cara di mana artikulasi publik dari masyarakat, kekhawatiran, dan reaksi etnik terhadap peristiwa tertentu berlabuh pada kemarahan dan berbagai sektor masyarakat.
Dalam kasus dibongkar secara singkat dengan merangkum dinamika pertama pada Juli 2015 saat Presiden Barack Obama bersiap untuk berkunjung Kenya. Berbara start dari dalam sebuah laporan berjudul Perjalanan Obama Menyingkir Masalah Keamanan, dengan menunjukkan bahwa Presiden Obama tidak hanya menuju ke tanah air ayahnya, tetapi ke wilayah yang menjadi sarang teror seperti yang dilaporkan The Guardian. Di sini banyak warga yang marah karena report, dan mereka kemudian memposting di Twitter untuk membuat kemarahan yang diketahui dengan menggunakan tagar menghadapi kemarahan ini. Wakil Presiden dan Rektur Pelaksanaan terbang ke Kenya dan meminta maaf kepada Kenya untuk laporan bermasalah. Dari segi konsep, 3 otografi berikut variasi konsep yang berbeda dan diinformasikan secara normatif. Dapat diketahui bahwa yang pertama, kemarahan kewarganegaraan dibedakan secara ortografis oleh tanda kurung dan miring aus. Ini adalah istilah khusus untuk menunjukkan versi yang secara eksplisit progresif, dan bentuk kewarganegaraan ini tetap diakui bahwa beberapa elemen anti progresif atau misalnya kekerasan, intimidasi, perlecehan yang dapat kita ketahui. Yang kedua, bagaimana kewargaan yang marah. Ini adalah istilah yang khusus untuk menunjukkan secara eksplisit bentuk warganegara online atau offline progresif yang diperlakukan dengan tidak punya jalan untuk kekerasan. Yang ketiga, dapat kita ketahui bahwa kewarganegaraan yang luar biasa. Istilah khusus yang menunjukkan secara eksplisit versi anti-progresif dan bentuk kewarganegaraan ini. Contoh dari ini bisa menjadi contoh kemarahan di protes di Jerman yang diperjuangkan tentang kebijakan pintu terbuka tentang pengungsi. Dalam istilah zaman ini, penting untuk mengakui bahwa dinamika varian yang berbeda dan konsep kewarganegaraan kemarahan. Yang berikut kita ketahui bagaimana prinsip penting untuk demokrasi di era digital. Dalam konteks pasca kolonial yang lebar selalu ada antara cita-cita Westphalia, warga negara formal, dan ontologi identitas warga negara. Sebuah badan kerja yang otoritatif memberikan kesaksian tentang sosial ekonomi dan hak budaya yang berasal dari status kewarganegaraan seseorang yang tidak sama. Subjek marginal harus terus-menerus mencari legitimasi untuk cara-cara dan mengetahui menarik perhatian pada keterputusan yang memberatkan antara bentuk jaminan institusional dan substansi pengalaman hidup. Perjuangan untuk mendapatkan negara-negara untuk mengakui klaim yang belum disahkan oleh reporter formal milik sosial. Yang berikut, bagaimana berkomunikasi untuk Palgrave studi komunikasi untuk perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, yang pertama mempromosikan pengutamaan sejati di seluruh praktik pembangunan. Yang kedua, itu mengulangi panggilan untuk melihat komunikasi sebagai proses antara orang-orang dan kelompok atau bukan sebagai pesan atau informasi. Yang ketiga, itu mengarahkan fokus utama untuk pengembangan, bukan para komunikasi. Dan yang keempat, dapat mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan oleh badan-badan pembangunan. Ini berbeda dari yang digunakan untuk merujuk pada subsektor profesional dan cendekiawan yang ditunjukkan atau didefinisikan memiliki keahlian dalam subbidang yang dikenal sebagai komunikasi untuk pembangunan. Yang berikut, memperkuat pandangan komunikasi sebagai proses dan praktik pandangan kontemporer yang sering mengacu pada komunikasi partisipatif.
pendekatan yang sangat diinformasikan oleh kemajuan teoritis. Untuk pembangunan sebagai proses sosial, beberapa penulis yang telah membuat perubahan tata bahasa yang serupa untuk menarik perhatian. Yang berikut, bagaimana mengakui keunggulan pembangunan. Dalam mengekspresi penekanan ini dalam konsep pengembangan komunikatif akan berguna untuk kembali ke pekerjaan dasar. Yang berikut, bagaimana pembangunan komunikatif sebagai bagian dari yang diarahkan dan direncanakan. Salah satu aspek penting dari pengembangan komunikatif sebagai sebuah konsep adalah yang eksplisit tentang keberadaan dan peran badan pembangunan di cabang khusus dalam komunikasi pengembangan ini. Baik, mungkin itu saja bagaimana komunikasi dalam perubahan sosial. Terus kesimpulan dari ini apa? Perubahan komunikasi sosial itu tadi? Seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana kesimpulan komunikasi dalam perubahan sosial. Sebenarnya pengembangan komunikasi yang tidak secara eksklusif merupakan domain dan komunikasi untuk pembangunan rakyat, atau sebaliknya intervensi konsep adalah untuk menyatakan bahwa bagaimana mendekati pembangunan secara komunikatif adalah tanggung jawab setiap orang dan pembangunan ini. Ini adalah pengingat untuk keduanya yang mengidentifikasi sebagai komunikasi untuk orang-orang pembangunan dan mereka yang tidak akan pentingnya dasar empati kritis dan dialog berkelanjutan untuk pengembangan yang berarti. Padahal itu penting untuk pendekatan untuk memungkinkan berbicara dan mendengar dalam mengeluarkan peringatan ini. Seperti yang berharap dapat menanamkan kepekaan ke dalam pekerjaan pembangunan ini. Dengan jenis pembangunan yang kooperatif, partisipatif, horizontal, dan juga faktual. Dan akan terpenting bagi praktik pengembangan komunikatif dan organisasi umum yang tidak diakui atau tidak dihargai dengan baik oleh manajemen dalam birokrasi. Itu saja yang kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih.